Di suatu hari, ada seorang pemuda yang ingin meraih kesuksesan dalam hidupnya. Namun, dia menyadari bahwa ada hal-hal dalam dirinya yang perlu dia atasi terlebih dahulu. Apakah itu? Dia menyadari bahwa untuk mencapai tujuannya, dia harus belajar untuk mengalahkan dirinya sendiri. Pemuda itu memulai perjalanan untuk mengatasi kelemahan dan ketidakpercayaan dirinya. Dia menyadari bahwa dia sering merasa tidak cukup baik dan insecure karena pernah menjadi korban bulian di masa lalu. Contohnya, namun dia tidak ingin membiarkan masa lalu menghentikannya. Pemuda itu akhirnya memulai dengan mencintai dirinya sendiri dan membangun kepercayaan diri. Dia menyadari bahwa untuk menang melawan dirinya sendiri, dia harus mengubah pola pikirnya. Dia mulai mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif dan memotivasi dirinya setiap hari. Selain itu, pemuda itu belajar untuk mengendalikan ego dan sombongnya. Dia menyadari bahwa menjadi egois dan sombong hanya akan menghalangi kemajuannya. Dia belajar untuk menghargai orang lain dan bekerja sama dengan mereka untuk mencapai tujuannya. Pemuda itu juga belajar untuk menghadapi kesulitan dalam hidup dengan keberanian dan ketekunan. Dia tidak lagi menghindari tantangan, tetapi menghadapinya dengan sikap yang positif. Dia menyadari bahwa melawan dirinya sendiri bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang tumbuh dan berkembang sebagai individu. Dalam perjalanan hidupnya, pemuda itu menemui banyak rintangan dan godaan untuk kembali pada kebiasaan lama, misalnya malas-malesan gitu. Namun dia tetap teguh pada tekadnya untuk menang melawan dirinya sendiri. Dia harus berusaha dan tidak pernah menyerah. Akhirnya pemuda itu berhasil mengatasi kelemahannya dan ketidakpercayaan dirinya itu. Dia mencapai kesuksesan yang dia impikan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dia belajar bahwa menang melawan diri sendiri adalah tentang mengubah diri menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dalam cerita ini kita dapat belajar bahwa menang melawan diri sendiri adalah proses yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan tekad yang kuat. Dengan mencintai diri sendiri, mengendalikan ego, menghadapi kesulitan dengan keberanian, dan tidak pernah menyerah, kita dapat mengatasi kelemahan dan mencapai potensi terbaik dalam hidup kita. Menang melawan diri sendiri adalah sebuah konsep yang mengacu pada upaya untuk mengatasi kelemahan, ketidakpercayaan diri, dan kebiasaan buruk yang ada dalam diri seseorang. Berikut adalah beberapa hal yang dimaksud dengan menang melawan diri sendiri. Contoh situasinya seperti mengatasi ketidakpercayaan diri. Ketika kita merasa tidak cukup baik atau tidak percaya diri dalam menghadapi situasi tertentu, kita harus menang melawan diri sendiri, yaitu dengan cara membangun kepercayaan diri yang lebih kuat. Yang kedua adalah mengatasi kebiasaan buruk, contoh seperti merokok, makan berlebihan, atau terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial. Kita harus menang melawan diri sendiri. Dengan cara apa? Mengatasi kebiasaan buruk tersebut. Yang ketiga adalah mengatasi rasa malas. Ketika kita merasa malas untuk melakukan tugas-tugas yang penting, kita harus menang melawan diri sendiri dengan memotivasi diri sendiri dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang keempat adalah untuk mengatasi rasa takut. Ketika kita merasa takut untuk mengambil risiko atau menghadapi tantangan, kita harus menang melawan diri sendiri dengan menghadapi rasa takut tersebut dan mengambil tindakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang kelima adalah mengatasi rasa marah. Ketika kita merasa marah atau kesal terhadap orang lain atau situasi tertentu, kita harus menang melawan diri sendiri dengan mengendalikan emosi dan mencari cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam intinya, menang melawan diri sendiri adalah tentang mengatasi kelemahan, ketidakpercayaan diri, dan kebiasaan buruk yang ada dalam diri seseorang. Hal ini membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan tekad yang kuat untuk mengatasi situasi-situasi tersebut.
saat mencoba menang melawan diri sendiri, akan ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi. Misalnya kayak, kamu mungkin jadi gak percaya diri, merasa tidak cukup baik atau tidak mampu dapat menghalangi kemajuan dan menghambat langkah-langkah yang perlu diambil. Tantangan lainnya adalah mengatasi kebiasaan buruk yang telah tertanam dalam diri, misalnya seperti merokok, makan berlebihan, atau kecanduan media sosial adalah contoh kebiasaan buruk yang sulit diubah. Tantangan lain yang sering dihadapi adalah prokrastinasi atau kecenderungan untuk menunda-nunda tugas yang penting. Mengatasi kecenderungan ini membutuhkan disiplin diri dan kemauan untuk mengambil tindakan yang segera. Yang keempat adalah rasa takut. Rasa takut akan kegagalan, penolakan, atau ketidakpastian juga dapat menjadi tantangan dalam menang melawan diri sendiri. Menghadapi rasa takut ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan membutuhkan keberanian dan tekad yang kuat. Yang kelima adalah perubahan pola pikir. Mengubah pola pikir negatif menjadi positif juga dapat menjadi tantangan. Merubah cara berpikir yang meragukan diri sendiri atau berfokus pada kegagalan menjadi pola pikir yang lebih optimis dan percaya diri membutuhkan latihan tentunya, dan kesadaran diri yang tinggi. Menghadapi tantangan-tantangan ini membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan tekad yang kuat. Penting untuk mengakui bahwa perjalanan menang melawan diri sendiri adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen yang kuat untuk mencapai perubahan yang positif. Nah, ada beberapa strategi yang bisa kamu lakuin. Misalnya seperti mencari motivasi. Membaca kata-kata motivasi atau kutipan inspiratif dapat membantu kamu menguatkan diri sendiri dan meningkatkan semangat. Yang kedua, kamu bisa membuat tujuan yang jelas. Dengan menetapkan tujuan yang lebih spesifik dan terukur, hal ini dapat memberikan arah dan motivasi dalam mengatasi tantangan. Memiliki tujuan yang jelas akan membantu kamu untuk tetap fokus dan termotivasi. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan diri. Melakukan hal-hal kecil yang berhasil dan mencapai keberhasilan kecil dapat membantu membangun kepercayaan diri. Mengakui dan merayakan pencapaian-pencapaian kecil dapat memberikan dorongan motivasi. Yang keempat adalah mengubah pola pikir negatif. Dengan pola pikir yang lebih positif dan optimis, dapat membantu mengatasi ketidakpercayaan diri dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Yang kelima adalah mencari dukungan. Dengan berbagi tantangan dan perjuangan dengan orang-orang terdekat kamu, atau misalkan dengan komunitas kamu, itu bisa mendukung dan memberikan dukungan emosional dan motivasi tambahan buat kamu sendiri. Yang keenam adalah mengambil tindakan kecil. Mengatasi tantangan dalam menang melawan diri sendiri seringkali membutuhkan tindakan nyata. Mulailah sekarang dengan mengambil langkah-langkah kecil, dan terus bergerak maju. Yang ketujuh adalah memprioritaskan diri sendiri. Mengatur waktu untuk merawat diri sendiri, baik secara fisik maupun mental, penting dalam mengatasi tantangan. Melakukan kegiatan yang menyenangkan dan melepas stres dapat membantu menjaga keseimbangan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan. Setiap orang mungkin punya strategi yang berbeda untuk mengatasi tantangan dalam melawan diri sendiri. Tapi yang paling terpenting adalah untuk mencari strategi yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan masing-masing diri kita. Salam sejahtera.